Saudara-saudariku yang terberkati dimanapun Anda berada, semoga Anda pada hari ini tetap bersemangat dan bersuka cita oleh karena iman kita kepada Yesus Kristus Tuhan. Hari ini Minggu tanggal 29 Agustus 2021, Minggu biasa yang ke-22, ditawarkan kepada kita kisah di mana para murid Tuhan dikritik oleh ahli Taurat dan orang-orang Farisi oleh karena mereka tidak mencuci tangan sebelum mereka makan. Dikisahkan dalam Injil hari ini, Injil suci menurut Markus bab 7 ayat 1 sampai 8, ayat 14 sampai 15, dilanjutkan ayat 21 sampai 23. Dikisahkan di situ bahwa para murid Tuhan mendapatkan kritikan dan cara hidup ketika mereka makan belum mencuci tangan, lalu dikritik dan dipertanyakan oleh ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Dan menurut mereka, orang Farisi dan ahli Taurat, Tuhan Yesus dan para muridnya ketika pada waktu itu makan sebelum mencuci tangan ini merupakan sesuatu hal yang melanggar kebiasaan sebagai orang Yahudi. Membasuh dan mencuci tangan menurut kita itu hal yang baik untuk bisa menjaga kesehatan supaya kita terhindar dari berbagai macam penyakit. Akan tetapi di saat yang bertanya adalah ahli Taurat dan orang-orang Farisi, tentunya ini tidak sekedar untuk menjaga kesehatan, untuk menjaga kebersihan sebelum makan kita harus mencuci tangan, tapi ini adalah soal ritual keagamaan. Dan ketika ahli Taurat dan orang-orang Farisi mempertanyakan bagaimana murid-murid Tuhan tidak mencuci tangan sebelum mereka makan, lalu akhirnya Tuhan Yesus sebagai guru pun angkat bicara soal ini, soal membasuh tangan sebelum makan. Tadi dikatakan dalam ayat yang ke-6, jawab Tuhan kepada mereka, benarlah nubuat Yesaya tentang kamu, hai orang-orang munafik, sebab ada tertulis bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Nah, saudara-saudariku yang terberkati, aturan membasuh tangan sebelum makan ini sebenarnya kebiasaan dari para imam yang pada waktu itu dalam tradisi perjanjian lama harus membasuh tangan dan kaki sebelum mereka melaksanakan tugas keimaman mereka di Bait Allah. Ketika mereka menjalankan tugas imamat di Bait Allah, mereka harus ini, membasuh tangan dan mencuci kaki. Mencuci tangan ini sebagai simbol pemurnian sebelum melaksanakan tugas sebagai imam di Bait Allah, yaitu saat imam mempersembahkan korban persembahan untuk pendamaian, imam harus mencuci tangan. Artinya ini sebagai lambang menghadap Allah harus dalam keadaan suci dan murni. Dikatakan dalam kitab Keluaran bab 30 ayat 17 sampai 20, dikatakan di situ, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, haruslah engkau membuat bejana dan juga alasnya dari tembaga untuk pembasuhan, dan kau tempatkan itu antara kemah pertemuan dan mezbah, dan kau taruhlah air ke dalamnya. Maka Harun dan anak-anaknya harus membasuh tangan dan kaki mereka dengan air dari dalamnya. Apabila mereka masuk ke dalam kemah pertemuan, haruslah mereka membasuh tangan dan kaki dengan air supaya mereka jangan mati. Orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat hanya fokus pada ritual keagamaan saja sudah cukup tanpa ada upaya dari pembaruan diri. Maka tadi dikatakan oleh Tuhan, mereka itu hanya memuji dengan mulutnya tetapi hatinya itu jauh dari Allah. Maka oleh karena itulah Tuhan Yesus ingin memulihkan makna asli dari hukum itu, yaitu membasuh tangan, yang tujuannya adalah untuk mengajarkan cara yang benar untuk memberikan penghormatan kepada Tuhan Allah, yaitu mempersembahkan seluruh diri dengan sepenuh hati, tidak hanya secara ritual saja, tetapi dengan sepenuh hati terarah kepada Tuhan. Maka Tuhan Yesus mengajak ahli Taurat dan orang-orang Farisi dan juga murid-muridnya yang hadir pada waktu itu untuk setahap lebih maju dalam membawa persembahan kepada Tuhan. Tidak cukup mempersembahkan hewan kurban,
sesuai dengan ritual agama untuk pendamaian dirinya dengan Tuhan, tetapi Tuhan Yesus mengajak mereka untuk sampai pada sikap pertobatan yang sejati, mempersembahkan tubuh untuk mau melaksanakan sepenuhnya apa yang dikehendaki oleh Allah. Saudara-saudariku yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus, yang terberkati oleh karena mendengarkan sabda Tuhan hari ini, bukankah kita semua sebagai pribadi-pribadi yang percaya kepada Yesus bersatu dan bersekutu di dalam gereja Katolik yang kudus, di dalam sakramen baptis yang telah kita terima, kita semua telah dikuduskan, kita semua telah mendapatkan pendamaian ini. Dan juga lebih daripada itu, ketika kita merayakan sakramen Ekaristi, tiap kali kita merayakannya, kasih karunia dan rahmat dari karya penebusan Tuhan Yesus tercurah atas tiap kamu, tercurah atas tiap kita. Maka upaya pembaruan diri ini menjadi gerakan bersama kita, supaya upaya kita ini terus-menerus kita lakukan sampai kita mampu setidaknya menyerupai Dia yang kita ikuti, yang kepadanya kita mendapatkan keselamatan. Semoga saudara-saudariku yang terberkati, dalam kemanusiaan kita yang ada sisi lemah dan kuatnya, ada sisi lebih dan kurangnya, tetap mampu memperjuangkan kehendak Allah dan kebenarannya terjadi dalam raga kita ini, dan dalam tiap karya yang kita upayakan dan bisa kita lakukan kepada sesama. Mari kita tetap memperjuangkan kasih yang tulus di saat kita mengalami penolakan sekalipun. Tetap hidup dalam damai Tuhan di saat situasi menggoda kita untuk marah. Tetap hidup dan memperjuangkan kebenaran di tengah kabar bohong, berita hoax, berita buruk, ujaran kebencian yang begitu masif tersebar dan mengakar kemana-mana. Semoga oleh karena sabdanya memampukan kita untuk bisa ini, memperjuangkan dalam kemanusiaan kita ini apa yang sungguh-sungguh dikehendaki Tuhan terjadi atas hidup kita. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus yang penuh kasih, melalui teguran-Mu kepada orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, kami disadarkan pula untuk semakin giat dalam membarui diri. Engkau tahu sungguh segala kelemahan, kerapuhan, kelebihan yang kami miliki. Semoga di dalam kelemahan kami semakin mengandalkan kuasa-Mu, agar bisa menjadi tanda kemuliaan-Mu lewat sikap dan tindakan kami setiap hari. Sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Bapa dalam persekutuan Roh Kudus sepanjang segala masa. Amin. Berkat Allah yang Maha Kuasa turun atas kita semua, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudariku yang terberkati dimanapun Anda berada dan dalam situasi apapun hidupmu, tetap semangat, tetap optimis, and stay calm with Jesus.